Sudah. Nah, sudah ditulis. Menulis gitu. Udah itu. Sudah. Ya berarti sudah ya. Iya. Ini Fahmul Masmu' namanya. Jadi antum belajar mendengar dan bagaimana tulisan yang antum dengar itu. Nah itu agak lumayan itu. Kalau baru-baru agak menjelimet sedikit karena kita panjang pendeknya belum tahu, kalimatnya belum tahu. Tapi dengan kita dibiasakan seperti itu nanti akan memudahkan kita, insya Allah. Baik. Sekarang kita masuk pelajaran baru. Bahas PR. PR yang mana Pak? PR-nya nanti sama Ustaz Aib aja ya. Nah, bahas PR-nya sama Ustaz Aib. Belum kerjain PR ya? Yang belum mengerjakan PR ya? PR-nya sama Ustaz Aib aja. Baik. Sekarang Adas Al-Ashir, pelajaran ke-10, At-Tarjamah wal Insya. Manzil belum? Al-Manzil ini part berapa dia tuh? Part 1 belum? Biasanya Ustaz Aib Al-Fasl ini ditutup bukunya gitu? Tutup. Iya, antum tutup bukunya gitu? Enggak, dibuka bukunya. Oke, dibuka nggak? Nah, maksudnya kitab antum terbuka atau tertutup gitu ya katanya? Nah, pertama terbuka dulu. Dibaca, antum yang baca. Ya. Baik. Sekarang coba antum baca dulu Al-Manzil. Antum kuasai Al-Manzil apa? Dari segi mufradatnya. Nanti kalau misalnya tidak tahu mufradatnya, ditanyakan ya karena ini kan tanya mufradatnya ya, bukan terjemahan semuanya ya. Mufradatnya saya menerjemahkan antum. Manzil. Ya, al-manzil al-bait. Al-manzil al-bait. Oh, bait. Rumah al-bait, al-manzil. Manzil bermakna al-bait. Anak kabar antum, mumpung gak lupa, pekan depan kita libur ya. Udah ada kabar? Ya, pekan depan kita libur. Nanti kan pekan kelima biasanya libur. Tapi karena apa? Biar antum liburnya 3 hari lama. Jadi karena kan ada Sabtu, Ahad, Senin libur juga kan. Nah, jadi mungkin antum bisa menggunakan waktu libur antum dengan baik ya, bersama keluarga. Jadi nanti kita di pekan kelima kita masuk insyaallah. Ya, gimana Pak? Korea. Nanti Pak kita ini kan dulu. Manzil dulu tadi ya. Kare robahi. Manzil. Apa tadi artinya? Baik. Ya, al-manzil gimana apa tadi apa? Kare rumah. Qarya. Apa qarya? Qaryati fi Sukabumi. Desa, ya. Desa, kampung. Mauzah? Mana Mauzah? Mauz. Mana Mauzah? Gak ada di kitab. Mauzah itu pisang. Ilham mau makan mauz. Baik. Soal apa? Ada lagi? Mufradat yang lain?
di Al-Manzil ini? Akhwat, Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak ada yang bertanya. Anda tanya akhwat ya, apa makna bisat? Akhwat, apa artinya bisat? Apa? Desa bisat. Pakai ba bisat. Nah, ada yang bertanya berarti kan tahu. Gimana? Akhwat. Yang paling bawah halaman 41. Afil masjidi bisatun. Ya. Fiha na'am fihi bisat. Apa bisat? Coba akhwat dulu atau yang dengar akhwat? Kalau ikhwat tahu semua. Karpet, Masya Allah, cantik. Karpet ya. Bisat karpet. Ya. Sajjad. Bukan sajadah ya, tapi sajjad. Ya, sajjadun. Gimana Pak? Manzil. Apa bedanya? Apa bedanya manzil sama bait? Hah? Sama Pak? Sama. Manzil sama bait itu muradif. Bahasa Arab itu kalau kita sudah tahu bahasa Arab yang lain, kita gunakan itu. Jangan lari lagi ke bahasa Indonesia agar menguasai banyak muradif. Gimana Pak? Rumah enggak? Ya, kalau dar ada perbedaan. Kalau dar dengan bait itu ada perbedaan. Dar apa artinya? Dar rumah juga kan? Tapi itu ada perbedaan antara dar dengan bait. Kalau dar, misalnya kita punya keluarga, banyak anak misalnya. Nah, kita di dalam satu tanah ini kita buat ini rumah kita, rumah anak pertama, anak kedua kumpul di situ semua. Rumah komplek kita itu namanya dar. Ya, komplek semua itu namanya dar. Tapi kalau satu-satu itu bait. Itu bedanya darun dengan al-bait. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha di dalam kitab fikih itu ada apa? Kalau misalnya orang masuk dar, nah itu berarti belum masuk rumah, masuk darnya saja. Kemudian dia mengambil barang sesuatu yang tidak. Apakah itu termasuk ini enggak? Nanti itu di pelajaran fikihnya. Makanya antara dar dengan bait itu berbeda. Dalam bab mencuri itu dibedakan antara dar dengan bait. Kalimat dar dengan kalau dar tulisannya gimana? Darul akhirah. Ya, darul akhirah. Baik. Ana aqra istami'u jayyidan. Al-manzil. Atau istami'u faqat. Dengarkan saja. Ismi Zaidun. Ana talibun fil ma'had. Li manzilun. Manzili fil qaryati. Fi manzili misbahun. Zaid. Ya Muhammad, hal laka misbahun? Muhammad, na'am, li misbahun. Zaid, hal misbahuka fi manzilika? Muhammad, na'am, misbahi fi manzili. Zaid, wa aina manziluka? Muhammad, manzili fil madinati. Zaid, hal janiba manzilika madrasatun? Muhammad, la, janiba manzili masjidun wa suqun. Zaid, afil masjidi bisaqun? Muhammad,
fihi bisaqun. Tapi anak agliku alkitab, agliku al-kutub. Antum perhatikan terawang-terawang maknanya sambil dipahami ya, apa yang antum ungkapkan antum pahami. Ismi Zaidun, ana talibun fil ma'hadi. Ismi Zaidun, ana talibun fil ma'hadi. Li manzilun, manzili fil qaryah. Fi manzili misbahun. Oke, ana ukarrir. Ismi Zaidun, ana, antum pahami aja, antum pahami nanti terakhir akan ana tanyakan. Ismi Zaidun, ana talibun fil ma'hadi. Li manzilun, manzili fil qaryah. Fi manzili misbahun. Ya Muhammad, halaka misbahun? Qala Muhammad, na'am li misbahun. Zaid, hal misbahuka fi manzilika? Muhammad, na'am misbahi fi manzili. Zaid, wa aina manziluka? Muhammad, manzili fil madinati. Zaid, hal janiba manzilika madrasatun? Hal janiba manzilika madrasatun? La. Kalau Muhammad, la janiba manzili masjidun wa suqun. Zaid, afil masjidi bisaqun? Muhammad, na'am fihi bisaqun. Haito? Baik. Ana as'alukum makan. Aina manzilu Muhammad? Fil Madinah. Wa aina manzilu Zaid? Fil qaryah. Zaid manziluhu fil qaryah, wa Muhammad manziluhu aina? Fil Madinah. Hal li Zaid, hal li Muhammad, afwan, hal li Muhammad misbah? Nah, li Muhammad alladhi baituhu fil qaryah lahu misbah. Baik. Mada fil masjid? Fil masjid bisaqun. Wa mada janiba manzili Muhammad? Al-masjid wasuk. Masya Allah, itu antum. Barakallahu fi. Ada soal? Ada yang ditanya? Sudah paham? Baik. Kita akan masuk ke pelajaran baru. Nah, kita akan masuk pelajaran baru. Ini amanah dari setiapnya, baru kita masuki. Baik. Antum tutup bukunya, Pak. Antum tutup bukunya. Coba sekarang kita belajar menerjemahkan ke bahasa Arab. Ana bahasa Indonesianya, antum bahasa Arabnya. Buku saya di atas meja. Buku saya. Kitabi, ingat domirnya. Kitabi alal maktabi. Ahsan, Masya Allah. Tas kamu perempuan, anti berarti ya. Tas kamu ada di bawah kursi. Tas kamu perempuan apa? Hati.
kursi. Tahtal kursi. Masya Allah. Mobil saya ada di depan kantor. Coba akhwat dulu sekarang, biar kita dengar, karena suara akhwat kalah sama suara ikhwan. Apa akhwat diem aja dari tadi atau gimana? Baik, akhwat, mobil saya ada di depan kantor. Kita gantian ikhwan akhwat. Bukunya ditutup ya? Ya, bukunya tertutup. Saya roti amama maktabi. Coba sekarang ikhwannya. Pulpen dia laki-laki, nah, domir gua berarti ya. Pulpen dia laki-laki ada di dalam tasnya. Di tasnya. Fi ada fi. Fi hati hatihi. Nah, kalau ada fi huruf jar sudah belajar kan? Ya, kalau ada huruf jar dia berarti harus kasroh majrur. Ya. Qalamuhu fi aqibati. Tapi akhwat tenang. Buku tulismu laki-laki ya. Buku tulismu ada di atas lemari. Buku tulis apa? Akhwat, buku tulis apa? Daftaruka ahsanti ala khizanati. Masya Allah. Baik, yang ikhwan, saya berada di dalam kamar mandi. Ana fil hammam. Ahsanta. Ana fil hammam. Ya. Akhwat, kantin apa bahasa Arabnya kantin? Matam, restoran, kantin, bakso. Nah, dari lumayan. Al-maqsa. Kantin ya. Ya, kantin. Akhwat, kantin itu berada di belakang kantor. Al-maqsa di belakang kantor. Apa di belakang? Wara'al maktabi. Ya, wara'al maktabi. Al-maqsafu wara'al maktabi. Masya Allah. Terus ya, teman. Kemudian guru laki-laki ya, yang ikhwan sekarang. Guru laki-laki kita, ya, guru kita gitu ya, tapi yang laki-laki berada di depan kelas. Ustadzuna amam al-fasli ya, san. Ya akhwat, pelajaran kita pada hari ini adalah bahasa Arab. Pelajaran apa? Mufrad, pakai mufrad. Durus itu jamak. Dars. Pelajaran kita jadi darsuna pada hari ini. Pada hari ini. Mana ini suaranya ini akhwat ini? Fi yaumi, hari ini Pak, hari ini. Ibu, di hari ini. Fiha dan yaum apa? Bahasa Arab. Apa bahasa Arab? Al-lughah al-arabiyyah. Coba ulangi. Pelajaran kita pada hari ini adalah bahasa Arab. Darsuna fi hadzal yaum al-lughatul arabiyyah. Ahsantun. Masya Allah. Jadi ingat ya, kalau yang dhamir tadi, yang isim tadi dia ada dhamirnya seperti darsuna, qalamun atau qalami, qalamuka, itu jangan lupa
tidak boleh dimasuki apa? Alif lam. Ya, ingat ya. Tidak boleh kita katakan ad-darsuna, al-ustazuna. Ini tidak boleh. Ya, jangan dikasih alif lam. Tapi langsung aja qalamuna, sayyarati, qalami. Enggak ada alif lamnya. Jelas, Pak? Baik. Sekarang yang ikhwan, saya adalah seorang pelajar di ma'had. Ana apa? Tilmizun apa talibun? Ya, boleh dua-duanya ya. Ana tilmizun atau ana talibun fil ma'hadi. Tapi biasanya kalau tilmiz itu untuk anak-anak, kalau talib itu untuk yang sudah dewasa, biasanya seperti itu. Baik, yang akhwat, sandal saya berada di depan kamarmu perempuan. Kamunya perempuan ya. Sandal saya berada di depan kamarmu. Gimana akhwat? Sandal apa? Na'li. Amam apa? Ghurfatik, ya, amama ghurfatik atau hujrotik juga boleh. Nah, baik. Kita lanjut. Kuncimu ada di atas lemariku. Ikhwan, kuncimu ada di atas lemariku. Apa di atas? Ada ku. Khizanati, ya. Miftahuka ala khizanati. Hasan. Bukumu akhwat, bukumu ada, bukumu ada di atas mejaku. Akhwat, bukumu atau buku? Kita buka ala maktabi. Ini kayaknya cuma 4 orang aja yang ikutin ya. Semuanya mengikuti. Yang ikhwan juga, jangan yang di depan aja, jangan yang di belakang aja, yang di depan ngikutin juga ya. Baik. Yang ikhwan sekarang, di mana bukumu perempuan? Aina perempuan. Aina kita uki ya. Baik. Yang akhwat, sekolahku berada di sana. Madrasati hunaka. Insyaallah udah banyak banget bahasa katanya ini ya. Sudah harus bisa bercakap bahasa Arab insyaallah ini, Pak. Udah tahu gini, ngapain lagi coba? Tinggal kita praktek saja bahasa Arab. Kita sudah tahu bahasa Arab. Dan yang akhwat, yang ikhwan kan? Apakah ini adalah rumahmu? Al-hada rumahmu, laki-laki. Nah, al-hada baik. Kalau pakai yang baru apa? Al-hada manziluka. Ahsantum, masyaallah. Yang akhwat, Ali berada di mana? Nah, gimana? Di mana Ali? Aina Ali? Ya, aina Ali. Baik, pakai ikhwan. Apakah Pak Guru ada di dalam kelas? Alil ustadu fil fasal atau alil mudarrisu fil fasal? Ya, Hasan. Ya, akhwat, rumah makan itu berada di antara rumah saya dan rumahmu laki-laki. Rumah makan apa? Rumah makan itu rumah makan berada apa? Rumah makan pakai alif lam tidak? Pakai alif lam. Al-mat'am di antara baina baiti wa
wa baitika. Ya, al-maq'amu baina baiti wa baitika. Akhir. Muhammad adalah seorang pelajar di sekolah ini. Muhammad talibun fi al-madrasah. Tadi apa ada? Fi hadhil madrasah. Dia memiliki sepeda yang berada di rumahnya. Dia memiliki lahu sepeda, lahu darajatun di rumahnya, di baitihi, ya, di baitihi, di baitihu. Tapi ada juga yang mengatakan di baitihu. Kalau orang Al-Hijaz, Lughatul Hijaz itu dia tetap membawa makan. Jadi hu itu nggak berubah, hu aja, nggak bisa hi. Ada. Kalau dulu anda pernah dengar di apa siaran TV Arab itu apa Al Jazeera atau apa itu dia kadang pembawa acaranya itu pakai domirnya hu aja semua. Ya kalau kita kayaknya asing gitu kan mendengarnya, dia pakai hu semua, gak ada hi-nya. Karena mereka mengatakan hu itu mabni. Nah emang kita juga mengatakan hu itu mabni. Nah tapi kadang berubah-ubah kalau di kita. Ini karena lugha itu kan, nahwu itu ada dua cabang. Ada bahasa dari Basra, ada dari apa? Satu lagi. Basra sama apa? Pernah dengar madrasah Basra dengan madrasah Hijaz? Bukan. Apa? Masih di Mekah juga, yang dipegang oleh Al-Kisai. Apa lupa namanya? Nama daerah. Kalau yang Basra yang kita pelajari ini Lughatul Basra. Karena imam-imam pembesarnya itu adalah Sibawai. Pernah dengar? Nah, namanya Sibawai. Nah, bukan Sibawel ya, Sibawai namanya. Kalau dikatakan nama Sibawai berarti itu ulama nahwu. Nah, kita kebanyakan di kita itu mengambil dari apa? Nahwunya Sibawai. Namanya Sibawai. Ada yang kedua namanya Al-Kisai. Ini pernah dengar? Ini pernah ada munazarah antara keduanya. Pernah ada munazarah. Kalau munazarah ulama zaman dulu itu sering mengadakan tanding ilmu. Ini munazarah. Jadi perdebatan dibuka secara umum. Di situ ada hakim. Ada hakimnya yang menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Dari masalah bahasa ini dibaca ini apa dibaca itu. Ini ada perbedaan karena di antara keduanya. Antara Kisai dan apa? Sibawai. Nah, tapi ceritanya Kisai ini dia yang menghakimi siapa? Ada hakim dan saksinya itu yang membenarkan mana yang benar itu orang-orang Badui. Karena orang Badui itu bahasanya masih murni waktu itu. Jadi orang Badui itu bahasa Arabnya masih murni, sehingga Imam Asy-Syafi'i beliau belajar bahasa itu pergi dulu ke daerah pedalaman. Karena bahasa orang Badui itu dulu ya, nggak tahu kalau Badui sekarang ya. Badui kita aja udah pegang HP gitu ya. Udah bisa telepon-teleponan. Kalau dulu kan jalan-jalan aja. Sekarang ada yang naik mobil juga mereka kan. Badui kita, Badui Arab gitu. Bahasa mereka itu memang benar-benar masih murni. Maka Imam Asy-Syafi'i beliau ketika belajar bahasa Arab itu bukan di kota, tapi pergi ke perkampungan. Itu. Kemudian antara dua ini, kisah ini udah pintar dia. Jadi dia nyogok. Nah, ceritanya Allah a'lam, nyogok orang-orang Badui untuk membenarkan apa yang dia ucapkan. Nah, akhirnya setelah selesai munazarah ini kan dimenangkan oleh Al-Kisai. Karena Kisai ini ada ghish, di situ ada kecurangan.
nyogok orang Arab Bedui. Akhirnya cerita perjalanan Imam Sibawi ini, karena beliau merasa yakin apa yang beliau ungkapkan itu benar. Dalam perjalanan setelah munazarah itu, beliau walau ceritanya katanya memikirkan hasil munazarah tadi, dan beliau meninggal di jalan. Masya Allah. Ini Imam Sibawi ini Masya Allah ya, memang meninggalnya setelah acara munazarah itu. Jadi merasa berat gitu, tidak terima atau bagaimana dengan hasil munazarah itu. Allah. Ini cerita yang masyhur ya di kalangan nuhat, ahli para nahwu. Kalau antum belajar ilmu nahwu biasanya mengetahui kejadian kisah antara Sibawi dengan Al-Kisai. Oh, Basrah dengan Kufah. Ya, kalau Basrah itu Kisai, kalau Kufah ini Basrah itu Sibawi, Kufah dengan Kisai. Baik. Ini jelas antum sudah bisa menerjemahkan, Masya Allah. Antum sudah bisa menerjemahkan, tapi waktunya sudah habis. Nah, intinya pengen di sini tadinya nih. Kita akan belajar al-mubtada dan khabar. Tapi karena waktunya sudah habis, ini badasar mungkin ya. Siapa badasar? Ada badasar? Tapi anak nggak bisa masuk badasar. Ya mungkin nanti dilanjutkan oleh Ustaz atau Ustaz Adi atau Ustaz Farid, karena anak badasar ngajar di semester 2. Nah, ya, di kelas 2 insya Allah. Oke. Wal insya, terjemah itu menerjemahkan, insya itu mengarang, atau sebuah pernyataan gitu insya. Ya makanya atau kalau menulis insya Allah ini jangan disambung antara nun dengan shin. Nah, kalau nun disambung dengan shin, ini artinya insya Allah. Insya-nya ini seperti ini jadinya maknanya. Atau bisa insya Allah itu artinya kalau disambung ini ciptaan Allah. Insya itu membuat artinya. Nah, bisa kita artikan di sini insya ini mengarang. Ya. Makanya tulisannya dipisah, nun in jika, artinya jika. Kalau in itu jika, dipisah insya'a. Jadi kebanyakan kita menulis insya itu disambung seperti ini salah. Nah, ini beda artinya, karena insya ini artinya apa? Karangan atau ciptaan. Ketika kita katakan insya Allah ciptaan Allah, nggak nyambung. Ya, tapi dipisah. Ya. Ini artinya jika. Ya. Ya, Allah sama aja, cuman bedanya ini karena beda kalimat insya Allah. Ini ya. Jelas? Sya'a itu hendak. Ini itu jika Allah berkehendak. Jelas ya? Baik, tapi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang belum diabsen tadi siapa? Jawab. Pak Heri.